Hai adik-adik, kembali lagi dengan RPG Rekomendasi Populer Channel. Kali ini kita melanjutkan materi kita di tema 8. Ya, kita langsung saja masuk kepada subtema 2. Kalau kemarin subtema 1 ya, peristiwa siang dan malam, sekarang subtema 2 yaitu tentang kemarau. Ya, langsung saja kita lanjut pada pembelajaran 1. Oke, adik-adik, langsung kita mengamati. Ya, musim kemarau telah tiba. Pagi hari, matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Ya, letak taman dekat dari rumah, ya tidak jauh ya dari rumahnya. Ya, kalau main jauh-jauh bahaya ya. Di taman banyak teman menunggu. Ingat di sini ada Siti, Dayu, dan Lani. Selainnya ada teman yang lain menunggu. Siti mungkin yang ini ya, Siti ini. Kemudian Lani, Dayu, dan Lani. Antara ini sama ini sih, mereka perempuan semua nih, Dayu dan Lani ya. Oke, yang menunggu ada Edo, Udin, dan Benny. Ada Edo, ada Udin, dan Benny. Oke, mereka pun bermain bersama. Ini ada main bola ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Baiklah, ayo membaca. Siti dan teman-teman asik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Oke, Siti bercakap di sini. Oke, kita baca dulu. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Oke, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Nah, kayak gitu. Ya, dia loncat dengan satu kaki ya. Ini si siapa ini? Ngomong sama Dayu mungkin ya. Oke, kita lihat di sini. Wah, terima kasih Siti. Ya benar, ini Siti yang memuji si dia ini, si Dayu mungkin ini ya. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati, kata si Dayu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, benarkan Dayu ini ya. Dayu tadi bermain bersama Benny. Dayu tadi bermain bersama Benny ya. Bagaimana permainannya? Oh, nanya nih. Nah, ini si Lani berarti ya, bukan Dayu. Ini si Dayu. Nanya ke Dayu. Oke, si Lani ini ya. Keseimbangan badan Benny sangat bagus, kata si Dayunya. Ia bisa berjalan dengan egrang. Egrang itu yang naik ke ini ya, bisa terbuat dari bambu permainan itu atau dari kayu ya. Jadi dia berdiri di atasnya dan berjalan kayak itu. Ia bisa berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh. Hebat. Ini bentuk pujian ya. Jadi memuji, dia memuji. Oke, kita lihat lagi. Setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada yang juga pandai bermain egrang. Oke, setiap orang ya punya keahlian, kepandaian masing-masing ya. Tidak semuanya sama pandai dalam berbahasa Inggris, pandai dalam berhitung, tidak. Tapi mempunyai bakat masing-masing. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain gitar, tidak bisa bernyanyi, ada yang pandai menghitung, tidak bisa bermain yang lain kayak gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kepandaian masing-masing. Kita lihat, betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama. Oh, ingin menari mereka nih. Oke, kata Sitinya, ayo, asik sekali bisa menari bersama. Oke, sangat senang dia, sangat bahagia. Sekarang ini kata kuncinya. Hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ungkapkan terima kasih. Ingat, jika kamu dipuji, misalnya kamu bisa bermain gitar ya. Kamu pandai sekali bermain gitar, Ben. Ajari aku dong, kayak gitu. Oh, terima kasih. Baiklah, aku akan ajari kayak gitu. Jadi kamu harus bilang terima kasih. Jangan bahasanya itu sombong ya. Kita memiliki kepandaian tetapi kita tidak mau berbagi atau tidak mau
ya bergaul lah dengan orang yang tidak bisa sesuai kepandaian kita, tidak boleh ya. Kita lihat ini, ayo menulis. Kegiatan apa yang kalian lakukan di musim kemarau? Amati kegiatan temanmu, lalu beri pujian. Jadi kalian ini disuruh mengamati kegiatan temanmu ya, kemudian kasih pujian. Nah, di sini awalnya kosong nih. Di sini kosong awalnya, tetapi sudah saya tulis ya, sudah saya kasih tulisan contoh-contoh gitu. Oke, kita lihat ini, saya kasih suara nyanyianmu merdu sekali Siti. Nah, ini memuji si Siti ya, karena dia mungkin bernyanyi, jadi dikasih pujian karena suaranya bagus. Kemudian tulisanmu bagus sekali Edo. Oke, memuji tulisan. Edonya menulis, dikasih pujian oleh temannya karena tulisannya sangat bagus, sangat indah, gak dikasih pujian. Gambaranmu indah sekali Benny. Benny-nya menggambar, kita kasih pujian karena ini gambarannya bagus. Kemudian lagi, kamu pandai sekali dalam menari, gerakanmu lincah sekali Dayu. Oke, jadi kita memuji gerakan Dayu ya. Lanjut, kamu selalu bersemangat bermain bola, wajar kalau kamu bikin gol terus Andi. Oke, ini pujian juga karena dia semangat, dia menghasilkan gol. Oke, kamu rajin sekali menyiram dan memberi pupuk ke tanaman Siti, wajar tanamannya menjadi subur. Itu ya, jadi kamu harus bisa memberikan pujian ya, berlatih. Hari telah siang, matahari bersinar terik, saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan karena habis bermain di luar. Kita wajib mencuci tangan ya, karena menjaga kebersihan itu penting, apalagi di musim sekarang ini. Kalian tahu sendiri ya, corona. Maka kita harus stay home, rajin mencuci tangan, menggunakan masker kayak gitu ya. Makanya harus penting sekali dalam mencuci tangan. Oke, kita lihat lagi nih. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun, persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Kita amati dulu yuk, kita belajar bagaimana cara menghemat air bersih. Nah, lihat ini, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Cucian beras ya, kita ingin memasak nasi itu kan berasnya dicuci tuh. Bekas air cucian beras itu disiramkannya pada tanaman ya. Nah, tapi jangan bekas cucian pakaian ya, karena mengandung rinso. Itu berbahaya bagi tanaman, bisa mati tanaman. Tetapi sini bekas cucian beras ya, karena beras kan tidak mengandung zat kimia, jadi bagus buat tanaman. Kemudian setelah digunakan keran air ditutup dengan rapat. Jadi bekas mencuci tangan, keran airnya tutup dengan rapat, jangan masih ada yang menetes ya, karena kita harus berhemat. Kemudian menabur kompos daun. Kenapa nih? Sorry. Mana nih? Oke. Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Apa maksudnya kompos di sini? Adalah pupuk. Pupuk kompos daun ini pupuk yang terbuat dari daun-daunan atau pembusukan daun itu ya, daun yang disimpan sehingga menjadi busuk dan dia menjadi pupuk bagus buat tanaman, diletakkan di sekitar tanaman tersebut. Kemudian mematikan keran air saat menyabun piring. Kan kalau mencuci piring itu kan biasanya hidup nih air kan. Nah, saat kita menyiram atau mencuci piring ini, saat menyabun piring ini, maka airnya jangan mengalir dulu, dimatikan dulu. Saat ingin membilasnya atau membersihkan bekas buih-buih sabun tadi pada piring, maka baru hidupkan kayak gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air bersih. Yang bisa kalian lakukan adalah seperti cara Siti tadi dalam mencuci piring ya, tidak boleh terbuang airnya.
kemudian rapatkan keran, jangan masih ada yang menetes. Kemudian lagi bisa dengan mandinya, jangan terlalu maksudnya diresapi lah mandinya, itu saat air mengalir ke badan kayak itu diresapi, jangan langsung cepat membuang air ke badan, itu tidak terasa ya, ke badan tidak terasa tetapi air banyak sekali yang hilang, jangan seperti itu ya. Kemudian ayo kita lihat di sini, ayo menari. Sore hari cuaca cerah, Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Oke, ini kegiatannya menari. Mereka menari bersama ya. Sekilas tentang menghemat air tadi bisa juga ya kalian kalau mencuci ini ya, mencuci motor ya, bisa menggunakan air bekas cucian pakaian ya, bisa kan, tidak pengaruh ya untuk menghemat air. Kita lanjut sini bacaan lagi. Gerakan badan, tangan dan kaki. Tangan terentang lalu berayun, kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelakkan kepala lalu putar badan. Gerakan tubuh ikuti hitungan. Hitungannya biasanya menari itu dari 1 sampai 8 ya. Kayak gitu. Oke, itulah pembelajaran 1. Kita langsung saja ke pembelajaran 2 ya. Ayo membaca. Pada musim kemarau udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Ya. Di pembelajaran 2 ini subtema 2 tentang kemarau ya. Kita mempelajari kemarau. Sini ada Edo tadi bermain dengan teman-temannya ya. Dia ke sungai dekat rumah, sungainya jangan jauh-jauh ya. Kalau sungainya airnya deras, hati-hati ya, jangan direndamkan. Kita lihat ini aktivitasnya. Ini dia menyiram airnya ke kepala, ini dia memasukkan kaki, bermain air dengan kakinya. Sini memasukkan kakinya saja ya. Kita lihat ini bacanya. Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Wajar lah kan hari kemarau ya, segar sekali bermain. Sama seperti kayak berpuasa ya, kita main air, segar pasti kan badan itu panas kan kalau ini tidak minum. Aktivitas air apakah yang kamu sukai? Lakukan bersama temanmu. Bisa berenang ya, kalau saya sukanya berenang, nggak tahu kalau kalian ya adik-adik ya, berenang. Oke, ayo membaca. Cuaca pada musim kemarau selalu cerah. Ya, wajar karena tidak hujan. Hari semakin sore, matahari akan tenggelam. Sinar matahari menjadi berwarna jingga. Jingga itu oranye ya, oranye kemerah-merahan. Bermain air di sungai sudah selesai. Oke. Edo dan teman-teman berjalan pulang. Jadi mereka pulang nih. Sambil pulang mereka ini bercakap-cakap. Kita lihat ini percakapan apa yang mereka lakukan. Asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk di tepi sungai. Oke, katanya jawab ini ada lagi jawaban dari kawannya atau temannya. Kamu hebat Udin. Oh, tadi Udin yang ngomong ya. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Oh. Ini kawannya bilang lagi kemudian, betul. Tidak hanya ke badan, tapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin sekali ya. Oh, jadi hebat ya. Jadi di sini dia memuji ya, memuji karena telah menyiram ke badan, menyiram ke kepala air itu. Kita lihat ini. Kamu sudah membaca percakapan Edo dan teman. Kamu juga sudah mengenal kalimat pujian. Tunjukkan kalimat pujian di percakapan itu. Beri tanda checklist jika termasuk kalimat pujian. Beri tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Kemudian beri tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Kayak itu. Kita lihat ini. Yang pertama, berani sekali kamu menyiramkan air ke badan. Ini adalah pujian. Kenapa kita checklist ya? Kita pujian karena dia berani ya, dia berani sekali, makanya disebut pujian.
Kemudian asik sekali main air di sungai. Ya tidak ya, ini bukan pujian karena ini hanya mengungkapkan perasaan gembira di tepi sungai tadi ya, atau bermain air. Kemudian kamu hebat Udin, berani menyiram air ke badan. Ini pujian karena dia bilang hebat di sini ya, padahal air sungai dingin kayak itu ya tanggapannya. Padahal air sungai dingin, dia hebat menyiramkan air ke badan, makanya situ pujian. Kemudian Edo duduk di tepi sungai. Ini menceritakan tentang situasi di tempat itu ya, dia duduk di tepi sungai, maka bukan pujian. Kemudian cepat sekali kakimu bergerak di dalam air. Tanggapannya ya ini pujian. Kenapa? Karena padahal air jauh lebih berat ya, masanya itu berat di dalam air itu dibanding di udara atau di darat ya. Makanya kalau di darat kita mudah dengan cepat menggerakkan badan ya, berbeda di air ya. Kalau di air masanya berat ya, bukan ringan, makanya kita agak lambat menggerakkan badan. Tapi dia bisa bergerak dengan cepat ya, makanya sini sebut pujian. Kemudian kakimu sangat lincah memainkan air. Ya ini bentuk kekaguman juga ya, pujian, karena gerakannya indah dan cepat lah di dalam airnya, lincah. Ya, itu. Kemudian apalagi nih? Oke, habis ya di pembelajaran 1 dan 2. Untuk pembelajaran 3 kita lanjutkan di video yang berikutnya. Oke, jangan lupa orang tua membimbing siswa untuk bermain di dalam rumah saat cuaca di luar rumah sangat panas karena kemarau ya. Apalagi di sekarang ini saat kita mengalami wabah virus COVID-19 ini ya. Makanya orang tua harus ikut andil dalam membantu membimbing adik-adik kita ini atau anak-anak kita ini dalam belajar di rumah. Terima kasih. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.